Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Setiami dengan NIM 12010726536. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang logam alkali tanah. Tujuan dari video kali ini untuk memenuhi tugas terstruktur dari Bapak Pangoloan Soleman Ritonga, SPD MSI. Baiklah, langsung saja kita masuki materi yang pertama, yaitu sumber-sumber alkali tanah di alam. Senyawa-senyawa alkali tanah yang paling banyak terdapat di alam yaitu senyawa-senyawa kalsium dan juga magnesium. Radium adalah unsur yang paling sedikit di kulit bumi yang diperoleh pada peluruan uranium. Di kulit bumi, kalsium terdapat sebagai batu kapur, pualam, dan juga gips. Sedangkan magnesium dijumpai sebagai magnesit dan kiserit. Sumber utama beryllium yaitu beril. Strontium ditemukan pada biji strontianit dan juga seletit. Barium diperoleh dari biji berit atau BaSO4 dan witerit yaitu BaCO3. Baiklah, materi selanjutnya yaitu ekstraksi logam alkali tanah dengan mineralnya. Yang pertama kita bahas dengan ekstraksi beryllium. Ekstraksi beryllium ini terdapat dua metode, yaitu yang pertama metode reduksi. Untuk mendapatkan beryllium bisa didapatkan dengan mereduksi BeF2. Sebelum mendapatkan BeF2, kita harus memanaskan beril, yaitu Be3Al2SiO6 3 kali dengan Na2SiF6 hingga 700 derajat Celcius. Karena beril adalah sumber utama dari beryllium. Reaksinya yaitu BeF2 ditambah Mg menghasilkan MgF2 ditambah Be. Baiklah, metode yang kedua yaitu metode elektrolisis. Untuk mendapatkan beryllium, kita juga dapat mengekstraksi dari lelehan beryllium klorida BeCl2 yang telah ditambahkan dengan NaCl. Reaksinya pada katoda, Be2+ ditambah 2 elektron min menghasilkan Be, dan anodanya 2Cl- menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron min. Selanjutnya kita membahas ekstraksi magnesium. Magnesium ini mempunyai dua metode juga. Yang pertama, metode reduksi. Untuk mendapatkan magnesium, kita dapat mengekstraksinya dari dolomit. Yang pertama, dolomit dipanaskan hingga terbentuk MgO-CaO, lalu dipanaskan dengan FeSi sehingga menghasilkan Mg. Reaksinya 2 MgO-CaO ditambah FeSi menghasilkan 2 Mg ditambah Ca2 SiO4 ditambah Fe. Metode yang kedua yaitu metode elektrolisis. Selain dengan ekstraksi dolomit, magnesium juga didapatkan dengan mereaksikan air laut dengan CaO. Reaksinya yaitu CaO ditambah H2O menghasilkan Ca2+ ditambah O2OH- atau Mg2+ ditambah 2OH- menghasilkan MgOH2 kali. Selanjutnya, ekstraksi dari kalsium. Kalsium ini mempunyai dua metode ekstraksi juga, yaitu metode reduksi dan metode rediksi. Yang pertama, metode reduksi. Logam kalsium juga dapat dihasilkan dengan mereduksi CaO oleh Al atau dengan mereduksi CaCl2 oleh Na. Yang pertama, reduksi dengan CaO oleh Al. Reaksinya 6 CaO ditambah 2 Al menghasilkan 3 Ca ditambah Ca3Al2O6. Dengan reduksi CaCl2 oleh Na, reaksinya CaCl2 ditambah 2 Na menghasilkan Ca ditambah 2 NaCl. Metode yang kedua yaitu metode rediksi. Sumber utama adalah batu kapur atau CaCO3. CaCO3 ini direaksikan dengan HCl agar terbentuk senyawa CaCl2. Melalui reaksi
CaCO3 ditambah 2HCl menghasilkan CaCl2 ditambah H2O ditambah CO2. Ekstraksi selanjutnya yaitu ekstraksi dari strontium. Metodenya yaitu metode elektrolisis. Sumber utama Sr adalah Celestis. Senyawa ini diproses menjadi SrCl2. Sr dapat diperoleh dari elektrolisis lelehan SrCl2, yaitu katodenya Sr2+ ditambah 2 elektron min menghasilkan Sr, dan anodanya 2Cl menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron min. Selanjutnya ekstraksi dari barium. Metode yang dilakukan yaitu metode yang pertama, metode reduksi. Barium bisa kita peroleh dengan mereduksi BaO ditambah Al. Reaksinya 6BaO ditambah 2Al menghasilkan 3Ba ditambah Ba3 Al2O6. Metode yang kedua yaitu metode elektrolisis. Reaksinya yaitu pada katoda Ba2+ ditambah 2 elektron min menghasilkan Ba, dan anoda 2Cl min menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron min. Elektrolisis yang terakhir yaitu elektrolisis radium. Metode yang dilakukan yaitu metode elektrolisis. Radium diperoleh dari elektrolisis lelehan RaCl2. Reaksinya sebagai berikut. Katode Re2+ ditambah 2 elektron min menghasilkan Ra. Pada anoda 2Cl min menghasilkan Cl ditambah 2 elektron min. Selanjutnya sifat fisik dan juga sifat kimia dari alkali tanah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kan ada sifat umumnya yaitu ada nomor atom, konfigurasi elektron, titik lelet, titik didih, rapat jenis, jari-jari ion dan lainnya. Teman-teman bisa lihat di sini sudah saya tampilkan. Nah, adapun sifat fisik dari logam alkali tanah ini, yang pertama memiliki konfigurasi elektron Ns2+. Yang kedua, merupakan reduktor yang kuat, logam relatif lunak. Yang ketiga, ada berwarna perak, mengkilap. Yang keempat, ada memiliki kerapatan lebih tinggi. Selanjutnya, memiliki titik leleh lebih tinggi, dan yang terakhir mudah melepaskan elektron. Nah, selanjutnya sifat kimia dari logam alkali tanah. Sifat kimia atau kereaktifan logam alkali tanah bergantung pada kecenderungan unsur untuk melepas atau menarik elektron. Tiap logam memiliki konfigurasi elektron sama seperti gas mulia atau golongan 18. Setelah ditambah 2 elektron pada lapisan kulit es paling luar. Contoh konfigurasi elektron pada magnesium yaitu 1s²2, 2s²2, 2p6, 3s²2 atau Ne 3s²2. Ikatan yang memiliki kebanyakan senyawa logam alkali tanah adalah ikatan ionik. Karena apa? Karena elektron yang paling ujung atau elektron paling luarnya telah siap untuk dilepaskan agar mencapai kestabilan. Nah, materi selanjutnya yaitu penggunaan logam alkali tanah dan senyawanya. Yang pertama, berilium. Adapun penggunaan yang pertama sebagai agen alloy di dalam pembuatan tembaga berilium. Yang kedua, pembuatan giroskop sebagai alat komputer, pegas jam tangan dan peralatan yang memerlukan keringanan, ketegangan dan kestabilan dimensi. Yang ketiga, ada digunakan dalam lampu fluoresen. Yang keempat, ada berilium digunakan pada kaca dari sinar X. Nah, selanjutnya penggunaan dari magnesium, yaitu sebagai bahan tahan api dalam tungku peluburan untuk memproduksi logam, kaca, dan juga semen. Yang kedua, sebagai pembuat struktur ringan, seperti dalam pembuatan pesawat dan konstruksi rudal. Yang ketiga, untuk membuang sulfur dari besi dan baja, membuat flat dalam industri percetakan. Penggunaan selanjutnya yaitu penggunaan kalium. Yang pertama sebagai bahan perodoksi dalam pembuatan logam lain.
Yang kedua, pembuatan baterai dan paduan logam. Yang ketiga, ada kalsium, sangat dikenal berperan dalam pembentukan tulang dan gigi. Yang keempat, dimanfaatkan sebagai agen penarik air pada pelarut organik. Selanjutnya, penggunaan strontium, yaitu sebagai pembuat tabung gambar televisi berwarna. Yang kedua, bisa digunakan dalam pembuatan kembang api dan suara sinyal. Yang ketiga, kadang-kadang strontium klorida digunakan dalam pasta gigi untuk gigi sensitif. Nah, selanjutnya penggunaan barium. Barium dapat digunakan untuk membuat cat batu bata, ubin, kaca, dan karet dari beryllium sulfat. Yang kedua, barium dapat digunakan oleh dunia kedokteran dalam melakukan tes medis dan pengambilan foto sinar X. Yang terakhir, penggunaan radium. Yang pertama, digunakan dalam kandungan cat kuku. Yang kedua, pada tahun 1906 yang dikenal dengan percobaan Rutherford, yaitu radium yang digunakan sebagai sumber alfa untuk menyelidiki struktur atom emas. Yang ketiga, dalam dunia medis, radium biasanya untuk dalam obat-obatan yang menghasilkan gas radon yang digunakan sebagai pengobatan kanker. Nah, materi selanjutnya ini tentang karakteristik senyawa oksida, peroksida, logam alkali tanah. Yang pertama yaitu semua oksida dan hidroksida dari golongan 2 ini kecuali beryllium adalah basa. Yang kedua, semua unsur logam alkali tanah dapat menghasilkan oksida ionik. Umumnya, oksida unsur golongan alkali tanah tersebut dibuat dengan jalan dekomposisi termal, garam karbonat, nitrat, atau hidroksidanya. Yang ketiga, mudah bereaksi dengan air membentuk hidroksida yang semuanya merupakan basa kuat. Yang keempat, kenaikan kekuatan basa unsur alkali tanah dapat dikaitkan dengan temperatur. Yang kelima, ada semakin tinggi temperatur dekomposisi, semakin kuat sifat basa yang dihasilkan oleh oksidanya. Yang terakhir, senyawa peroksida logam alkali tanah dapat dibuat dengan mengalirkan udara melalui oksida unsur itu pada temperatur tinggi. Materi selanjutnya, sintesis hidroksida, garam-garam karbonat, nitrat, sulfat, halida, dan karbida dari logam alkali tanah. Kita masuk yang pertama, alkali tanah hidroksida. Alkali tanah hidroksida dapat dibuat dengan mereaksikan oksidanya dengan air. Reaksinya LO ditambah H2O menghasilkan LOH2 kali. Nah, untuk alkali tanah halida, yaitu semua logam alkali tanah dapat membentuk halida langsung dari unsurnya. Reaksinya L ditambah X2 menghasilkan LX2. Nah, alkali tanah nitrat. Magnesium bereaksi dengan udara membentuk magnesium oksida dan magnesium nitrida. Reaksinya 2Mg ditambah O2 menghasilkan 2MgO dan 3Mg ditambah N2 menghasilkan MgN2. Nah, selanjutnya alkali tanah sulfat. Alkali tanah sulfat merupakan garam yang sukar larut dengan kelarutan makin kecil dari kalsium ke barium. Contohnya sulfat alkali tanah ialah kalium sulfat, yang mana kalium sulfat mempunyai 2 hidrat, yaitu gips dan juga batu kapur. Reaksinya yaitu 2CaSO4 dikali 2H2O menghasilkan CaSO4 H2O 3H2O. Nah, selanjutnya ada alkali tanah karbonat. Senyawa kalsium karbonat CaCO3 terdapat dalam batu kapur dan juga marmer, sedangkan dolomitnya mengandung MgCO3 dan CaCO3. Reaksi dari MgCO3 yaitu MgCO menghasilkan MgO ditambah CO2.
Reaksi dari CaCO3 yaitu CaCO3 menghasilkan CaO ditambah CO2. Sintesis yang terakhir ada alkali tanah karbida. Misalnya Mg ditambah C menghasilkan MgC2, yang mana dilakukan dengan cara memanaskan dengan suhu 500 derajat Celcius. Dengan reaksi tersebut akan didapat hidroksidanya. Materi selanjutnya sifat-sifat hidroksida garam-garam karbonat, nitrat, sulfat, halida, dan karbida dari logam alkali tanah. Yang pertama, hidroksida. Seluruh logam alkali tanah dapat bereaksi dengan air, kecuali berilium. Logam tersebut yang bereaksi dengan air akan membentuk hidroksidanya. Yang kedua, halida. Halida alkali tanah paling sering ditemukan di alam, seperti magnesium klorida. Senyawa ini didapat dari air laut. Yang ketiga ada sulfat. Semua senyawa sulfat logam alkali tanah sedikit larut dalam air. Senyawa sulfat dari unsur Sr, Ba, dan Ra tidak larut anhidrous. Yang keempat ada karbonat. Garam karbonat pada alkali tanah yang paling utama ialah senyawa MgCO3 dan CaCO3. Akan tetapi, garam karbonat alkali tanah jika dibandingkan dengan logam alkali, maka karbonat alkali lebih larut, sedangkan alkali tanah kurang larut. Yang kelima ada karbida. Karbida terbentuk dari hasil reaksi logam alkali tanah dengan karbon, yang mana akan terbentuk senyawa ion yang mudah terhidrolisasi. Nah, sekarang kita memasuki materi yang terakhir dari logam alkali tanah yang saya akan jelaskan, yaitu pengaruh alkali tanah terhadap kesehatan. Teman-teman semua ini harus tahu nih. Baiklah, kita masuki materinya, yaitu berilium sangat berbahaya jika terhirup. Keefektifannya tergantung kepada kandungan yang dipaparkan dari jangka waktu paparannya. Jika kandungan berilium di udara sangat tinggi, maka keadaan akut dapat terjadi. Keadaan ini menyerupai pneumonia yang disebut dengan berilium akut. Menelan berilium tidak pernah dilaporkan menyebabkan efek kepada manusia. Karena apa? Karena berilium diserap sangat sedikit oleh perut dan juga usus. Berilium yang terkena kulit yang mempunyai luka atau terkikis mungkin akan menyebabkan radang. Berilium ini dapat menyebabkan 1/1000 kemungkinan untuk mengidap kanker. Nah, jadi teman-teman harus tahu nih apa pengaruh alkali tanah terhadap kesehatan. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.